Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patutlah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Di masa-masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan bentuk pelatihan budidaya ikan nila sistem bioflok untuk RW 05. Jadi ini salah satu program pemberdayaan yang mana memang kita laksanakan karena juga ada usulan. Tahun lalu sudah ada usulan karena memang budidaya ikan nila ini ya memang kita mulai di RW 03 sampai terbentuk Pok Darwis, dan ternyata kemarin momennya itu ketika ini saya angkat sebagai inovasi kelurahan, itu ternyata mendapat respon yang sangat baik di RW yang lain. Seperti di RW 3 namanya Kampung Nila Selilir, di RW 02 TCC atau Tilapia Cultivation Corporation. Jadi nggak apa-apa, nanti pengembangannya berbasis wilayah RW nggak apa-apa, buat kelompok sendiri nggak apa-apa. Jadi kita awali di sektor ekonomi produktifnya, tapi ini juga bisa berkembang menjadi sektor kreatifnya di Pok Darwis, kelompok sadar wisata sudah terbentuk. Produk yang bisa kreatif yang lain seperti yang saya pakai ini baju batik nila. Nah, ini terus ada lagi kaos, produk olahan kerupuk, abon. Nah, nanti berkembang sendiri, termasuk di RW 5 pun kalau memang nanti berkembang ke sektor kreatif justru lebih bagus dan masing-masing kelompok bisa punya keunggulan masing-masing. Yang penting embel-embel di belakangnya masih membawa nama Kelurahan Bakalan Kaca. Dalam memulai menggerakkan perekonomian itu sudah menghilangkan persaingan. Jadi lebih mengedepankan kerjasama. Itu juga suatu visi ke depan kita. Tema ikan nila menjadi satu tema yang baru. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dan kerjasama, mengesampingkan persaingan. Kata saingannya memang harus kita hilangkan, tapi lebih ke bagaimana kita menjadi satu sentra dan bersinergi dan kolaborasi. Semoga lancar dan niat baik kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan demikian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan nila sistem bioflok untuk RW 05 nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini temanya adalah pelatihan budidaya ikan nila sistem bioflok. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas untuk slide-nya. Nah, ini proyeksi Kampung Nila Selilir yang kemarin kita naikkan di bagian dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Jadi ini adalah gambar denah di mana kemarin waktu kita mengajukan SK Pok Darwis ke Dinas Pariwisata Kota itu, kita mengajukan salah satu sentranya one stop centernya itu di lahan milik Pemkot yang berada di belakang Balai RW 03. Ini mungkin juga bisa nanti diterapkan di adik-adik Karang Taruna RW 5 untuk menjadi sentranya itu tidak harus terpaku di titik-titik kolamnya, tapi juga ada
taman yang bisa kita ajukan. Sampai akhirnya bulan Agustus kemarin kami di Pokdarwis sudah dikukuhkan, Pak Lurah, bulan Agustus ya. Bulan Agustus kita dikukuhkan pada waktu itu adalah kita memberi nama Kampung Nila Senilin. Jadi artinya apa? Di sini kita hanya memulai saja untuk di wilayah Bakalan Kerajaan, khususnya di RW 3, dengan harapan ini bisa menjadi efek domino di seluruh RW-RW yang ada di Bakalan Kerajaan. Jadi kemarin sudah ada RW 2 dari TCC Mas Samuel itu, kemudian insya Allah ini dari teman-teman RW 5, dan harapannya ada di RW-RW yang lain juga, supaya harapan kita bersama ini menjadi efek domino di sentra budidaya intensifnya bisa naik di skala kelurahan Bakalan Kerajaan. Kenapa memilih bioflok? Jadi secara garis besar nanti metode budidaya itu dibagi dua. Yang pertama adalah metode intensif, yang kedua adalah metode ekstensif atau non-intensif. Nah, ini perbedaannya apa? Metode intensif ini tebarnya ikan untuk nila itu bisa minimal 100 ekor per meter kubik untuk ikan nila. Kemudian metode ekstensifnya itu hanya 10 sampai 30 ekor per meter kubik. Jadi di sini dari tebarnya ikan sudah ada perbandingan kurang lebih 1:10. Ada yang namanya sistem ras, sistem bioflok, dan kolam air deras. Sistem ras ini sistem di mana air itu disirkulasi dan diberi filterisasi. Jadi kalau adik-adik, bapak-bapak ada yang pernah tahu, biasanya ini digunakan untuk ikan koi. Jadi air itu keunggulannya dia jernih, kemudian kotorannya itu difilter dengan chamber-chamber itu. Kekurangannya media filternya memakan lahan, dan sisa pakan dan feses ini tidak bisa diolah menjadi alternatif pakan. Ini di sistem rasnya. Kemudian masuk ke sistem bioflok. Nah, ini sistem bioflok ini lebih ke fokus kita. Kenapa tadi milih di bioflok? Karena di bioflok ini sisa pakan dan fesesnya bisa diolah menjadi alternatif pakan. Jadi bukan pakan utama, alternatif. Kemudian kekurangannya hanya air ini tidak bening. Jadi perbandingannya dengan sistem ras, kalau ras tadi airnya bening, kalau bioflok ini airnya keruh. Tapi keruhnya itu karena ada butiran vlognya. Kemudian kolam air deras, nah ini harus tersedia alami, kita tidak bisa men-setting ini. Biasanya sistem kolam air deras ini ada di daerah-daerah di mana banyak gerojokan air, Pak, yang sangat deras sekali. Kenapa menggunakan teknologi bioflok? Yang pertama adalah penggunaan pakan buatan secara terus-menerus dapat memberi efek negatif bagi organisme budidaya dan lingkungan sekitar. Jadi kadang trouble di sistem budidaya itu akibat kita memberi pakannya itu terlalu over. Jadi ketika tidak termakan ikan, dia mengendap ke bawah, itu bisa menjadi efek berbahaya untuk ikannya. Jadi kenapa kita menggunakan teknologi bioflok? Di sini kita bisa mengurai hal tersebut. Tapi kalau nanti terlalu over juga, medianya juga akan bermasalah. Jadi di sini harus ada keseimbangan juga. Kemudian semakin banyak pakan yang dikeluarkan, maka akan semakin banyak menyumbang sisa unsur nitrogen sehingga terbentuk amonia. Jadi karena tebarnya ini padat banget nih. Saat pemberian makannya, nafsu makannya itu ikan sedang tinggi-tingginya, otomatis nanti dampaknya ada di feses yang over. Nah, feses yang over ini di sistem bioflok inilah nanti akan diolah menggunakan probiotik itu sendiri untuk memunculkan vlog-vlog gumpalan-gumpalan. Nah, gumpalan-gumpalan itulah yang bisa menjadi alternatif pakannya ikan. Seperti itu. Jadi dari total pakan yang diberikan hanya sekitar 20% sampai 25% protein dalam pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Sisanya akan diekspresikan dalam bentuk amoniak dan dibuang dalam feses yang kemudian akan terkomposisi menjadi produk yang sama, yaitu amoniak. Teknologi bioflok dianggap sebagai revolusi biru dalam aquaculture. Teknik ini didasarkan pada produksi mikroorganisme secara langsung yang memainkan 3 peran utama. Yang pertama adalah mikroorganisme dalam bioflok bertindak dalam memelihara kualitas air.
Mekanismenya berjalan melalui aktivitas mikroorganisme dalam memanfaatkan senyawa nitrogen dan secara di situ menghasilkan protein mikroba. Jadi di dalam media air itu kita akan memasukkan bakteri untuk mengurai pakan dan amonia tadi, sisa pakan. Nah, ini bakteri ini tentunya bakteri-bakteri baik yang tidak akan mengganggu pertumbuhan ikan itu sendiri. Jadi justru malah bakteri baik ini nanti yang akan melawan bakteri-bakteri yang tidak baik di dalam media itu. Kemudian menurunkan FCR karena tersedianya nutrisi dalam sistem yang tersedia selama 24 jam. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini akan menghemat pakan. FCR ini feed conversion ratio. Jadi adalah perbandingan kilogram dagingnya dengan pakannya. Kalau biasanya di sistem konvensional ini FCR-nya di angka 1,5, artinya 10 kg daging itu membutuhkan pakan pelet 15 kg. Nah, kalau di sistem bioflok ini paling tidak perbandingannya 1:1. Jadi FCR 1. 10 kg daging membutuhkan pakan 10 kg. Nah, jadi hebatnya bioflok di sini juga. Kemudian yang ketiga, media pemeliharaan ikan akan didominasi atau dikuasai hanya oleh mikroorganisme yang bermanfaat, dan inilah sebenarnya biosecurity. Jadi biosecurity ini kalau kita sering sharing dengan dinas perikanan gitu. Jadi kita selama budidaya ini juga didampingi dengan dinas perikanan untuk selalu mengingatkan bahwa hati-hati dengan biosecurity-nya, harus diperhatikan, karena biosecurity ini penting di budidaya supaya di kolam tersebut itu aman, safe, entah dari makhluk-makhluk hidup yang lain ataupun gangguan dari manusia. Gangguan dari manusia ini kita biasanya nyebutkannya nelayan darat. Nelayan darat. Jadi sistem bioflok sendiri ketika kita pakai kolam terpal bundar ini dengan ketinggian yang di atas kolam seperti biasanya, ini sudah mengandung biosecurity sendiri itu. Kemudian di dalam medianya juga sudah didominasi mikroba-mikroba yang bagus, itu juga sudah bagian dari biosecurity. Nah, ini bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam media budidaya teknologi bioflok, fungsi dan dosis. Nah, ini jadi air itu sebelum kita masukkan bibit, ya itu harus kita beri media-media untuk menunjang bioflok itu sendiri. Yang pertama ini ada garam. Garam ini bukan garam iodium tapi garam grosok. Nah, ini kalau kita nyebutnya biasanya garam ikan. Kemudian yang kedua adalah kapur, toher, dolomit atau kapur pertanian. Ini kapur ini intinya yang mengandung kalsium. Jadi fungsinya untuk menaikkan pH air saja. Jadi saat di air kita masing-masing di daerah masing-masing kondisi pH-nya tidak bagus, bisa kita kasih kapur untuk menaikkan pH air ini. Kemudian yang ketiga adalah molase atau gula. Molase ini kita biasa sebutnya tetes tebu, jangan kalau tahu tetes tebu. Ini kita ambil di molase ini hanya untuk karbonnya saja. Jadi kalau nyari molase sulit bisa diganti dengan gula putih atau gula merah, gula batok. Yang penting ada sistem karbonnya. Kemudian yang keempat adalah probiotik. Nah, ini probiotik ini adalah mikroorganisme yang akan kita masukkan ke dalam media air. Nah, ini adalah rantai dari sistem bioflok sendiri. Jadi bioflok sendiri itu ikan butuh pakan sebagai basal energi, kemudian perlu oksigen dan membuang CO2 dan amonia. Kemudian amonia itu diurai menjadi nitrit, nitrat dimanfaatkan oleh fitoplankton, pH dan alkalinitas menurun, perlu kapur dan garam. Kemudian amonia itu akan diolah oleh bakteri, mengurai bahan organik, membentuk polisakarida, peptid dan lipid. Perlu unsur C, molase lah. Makanya tadi molase harus ada ini karena dia itu menjadi anunya bakteri. Jadi bakteri ini bisa hidup karena ada molase. Dia menempel di molase. Jadi molase ini sebagai starter supaya bakteri itu hidup. Kemudian kita arahkan dominannya dengan menggunakan probiotik tadi. Nah, bakteri ini akan menghasilkan yang namanya bioflok, floknya tadi. Jadi hasil ikatan dinding sel bakteri tadi
kemudian disupport oleh CA dan dari kapur, kemudian masa jenis meningkat dan cenderung mengendap perlu aerasi. Jadi di bioflok ini ada aerasi, mesin aerasi itu yang harus hidup selama 24 jam. Nah, kenapa harus hidup 24 jam? Karena aerasi ini pengaruhnya nanti ada di oksigen DO. Nah, DO itu menghidupi dua hewan ikan kita sendiri sama vlognya. Nah, kalau aerasi itu dimatikan, nanti yang mati duluan bukan ikannya tapi vlognya. Jadi vlognya akan menghitam, dia mati, dan kemudian jadi lumpur, dan itu kalau tidak dibuang bahaya. Nah, ini salah satu contoh penempatan titik aerasi. Jadi penempatan titik aerasi, batu aerasi diatur rapi dan disesuaikan jaraknya agar tidak ada vlog yang mengendap di beberapa area dan suplai oksigen merata di semua badan air. Jadi biasanya kalau kolam diameter 2 itu ada 4-5 titik aerasi, diameter 3 itu bisa 8-12, diameter 4, kolam diameter 4 itu bisa sampai 18 aerasi ya Mas ya, sampai 18 aerasi. Nah, di sini pentingnya aerasi itu yaitu tidak bisa ditawar karena untuk menghidupi dua hewan tadi, vlog dan ikan. Nah, berapa volume bioflok yang optimal? Jadi di dalam bioflok sendiri itu kadar vlognya juga ada batas ketentuan, jadi tidak boleh sampai terlalu berlebih, juga jangan sampai kurang. Kalau berlebih ini harus ada buang air, karena kalau berlebih nanti kita jadi kebaliknya itu begini, yang kita harusnya budidaya ikan nila, jadi kita budidaya vlog karena vlognya terlalu banyak. Nah, ini kadang kalau terlalu banyak juga tidak termakan oleh ikannya, jadi harus ada pembuangan air. Nah, di sini ada ketentuannya, maksimalnya berapa di pembesaran itu 20 sampai dengan 40 ml. Caranya mengukur, jadi yang atas itu pakai sistem MacGyver manualan, jadi pakai botol aqua. Kalau yang bawah itu pakai gelas ukur in-house. Nah, ini yang bawah ini kelihatannya seperti itu, tapi lumayan harganya, ratusan ribu. Jadi kalau kita nggak punya yang alat di bawah itu, kita biasanya pakai yang atas itu. Jadi kita kira-kira diberi nilainya seperti itu. Jadi nanti kalau air diambil di botol itu kemudian kita jumlah les, pokok selama nggak lebih dari ketentuan tadi sesuai sebelumnya tadi, insya Allah itu masih aman. Tapi kalau sudah lebih vlognya, jadi gumpalan yang di bawah itu gumpalan vlog, seperti gambar bawah itu gumpalan vlog, jadi itu nggak boleh terlalu banyak kalau sudah diukur. Kalau banyak berarti di kolamnya harus dikurangi, ada pengurangan air kurang lebih 5-10 cm, dibuang bawah, kemudian nanti ditambah lagi. Isi materi ini tadi kami ambil dari buku teknologi bioflognya Pak Adi Sucipto. Beliau menjadi salah satu kiblat kami belajar sistem bioflog juga. Kemudian ada BPPAD Sukabumi. Jadi awal budidaya bioflog nila ini pengembangan pertama ada di Sukabumi di bawah Pak Adi Sucipto sendiri. Kemudian menjadi pengalaman langsung dari kami pribadi dalam menerapkan teknologi bioflog. Jadi alhamdulillah kami menerapkan bioflog ini sudah 1 tahun nih Mas Agung, sudah 1 tahun, dan kami sudah melewati 3 periode panen. Yang pertama kita masih tahap belajar riset, yang kedua sudah mulai tahu seluk beluknya, yang ketiga alhamdulillah kita sudah punya SOP setelan. Jadi di dalam budidaya bioflog ini kita sudah punya SOP tersendiri untuk menerapkan itu. Nah, harapannya ini akan bisa menjadi menularkan ke khususnya adik-adik Karang Taruna RW 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah Wakil Kerajaan, yang kami hormati Bapak Ketua RW dan juga Bapak RT, dan yang kami hormati pengurus Kampung Nila Silir. Langsung saja Mas ya, pertanyaan saya. Ibarat kita mau beli 1 paket, itu dipandu sampai panen apa enggak? Mungkin bisa aja Mas. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan nggak beli paket pun, kalau kita ini sama-sama satu keluarga, satu bakaran kerajaan, kita nanti tahapnya sharing. Jadi kalau masalah mendampingi sampai panen itu nanti hanya di soal intens pemberian pakannya saja, seperti itu.
Mas, kalau tanya lagi, untuk sistem panennya itu berapa bulan? Sistem panennya berapa bulan? Jadi berapa bulan panen ini tergantung bibit yang ditebar. Kalau bibit yang biasa kita di kolam pembesaran langsung bioflok ini minimal bibit yang ukuran 10 gram up. Nah itu dengan estimasi panen. Kalau normalnya istilahnya kita budidayanya agak nyantai-nyantai aja kurang lebih 5 bulan. Tapi kalau jenengan benar-benar bisa intens, artinya jenengan sudah melewati beberapa periode, sudah ketemu stelanya, itu bisa 3-4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada atau tidak resiko kegagalan dari metode ini? Kalau misalkan ada, antisipasi apa yang harus kita lakukan biar nggak sampai kegagalan itu? Terus sama pemasarannya itu gimana? Terima kasih. Resiko kegagalan, nah ini banyak sebenarnya faktornya. Cuman resiko kegagalan di sistem bioflok ini kelemahannya cuma satu yang paling besar. Suplai listrik harus 24 jam. Jadi harus ada genset. Karena apa? Karena balik lagi, kita tadi di dalam kolam itu nyawanya ada di mesin aeratornya. Jadi kalau aerator itu suplai oksigennya mati, vlognya mati duluan, setelah vlognya mati duluan kemudian ikannya nyusul. Resiko kematian fatal lagi itu biasanya dari over pakan. Biasanya kalau masih belum ketemu setelan di awal menganggap kalau makani di sistem bioflok ini sama kayak di sistem konvensional, biu gitu. Akhirnya banyak yang nggak termakan sehingga mengendap. Nah, bakteri tadi tidak cukup banyak mampu mengurai sisa pakan itu, akhirnya jadi amonia. Karena ikan ini di dalam padat, matinya juga langsung serentak. Dan yang ketiga, faktor genetik ikan sendiri. Nilai itu ada di fokus yang namanya strain. Strain itu tipe-tipe nila. Nah, ada tipe-tipe nila tertentu ini yang strainnya itu kuat. Seperti kalau nila hitam, nila kekar, kalau nila merah, larasati itu strainnya kuat. Jadi dia akan lebih banyak tahan di berbagai kondisi cuaca apapun, termasuk di Malang ini yang dingin, nila-nila itu sudah kuat untuk adaptasi. Itu. Terus yang kedua masalah pemasaran. Nah, kita RW3 yang menjadi pelaku itu masih benar-benar kekurangan untuk stok penjualannya. Jadi selama ini di KNS ada tim penjualan sendiri dengan teman-teman warga juga menjadi pelaku yang menjual ngecer, dan itu pun untuk kebutuhan panennya masih sangat kurang. Artinya kalau untuk penjualan kita nggak usah khawatir. Selama kita bersama-sama bareng-bareng, kita nanti bukan bersaing, tapi kita membangun jaringan. Jadi semakin jaringan kita luas, semakin kita enak. Yang pertama itu. Yang kedua, dari sisi penjualan, selain dijual langsung, bisa diolah. Mungkin yang sudah di RW3 lakukan itu dijadikan abon sama kerupuk nila. Nah, sampai saat ini pun kita juga masih kekurangan bahan. Jadi abonnya sempat jalan, habis itu berhenti karena nggak ada bahan. Dan efeknya ke kerupuk, karena kerupuk ini pengolahannya juga memanfaatkan hasil dari pengolahan abon itu sendiri. Kemudian bisa dimarinasi. Nah, ini bahasanya Bapak tahu ya, dimarinasi. Diungkep, di frozen, di vakum, habis itu masukkan kulkas, nanti dijual, yang beli tinggal goreng aja. Makanya semangat kita, visi kita harus sama untuk menjadi sentra budidaya intensif nila Bakalan Kerajaan itu karena untuk menuju ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah penjualan itu kita kembali lagi ke sisi petaninya. Kalau petani itu secara, mohon maaf ya, kalau petani secara liar, maksudnya liar itu tidak dalam satu SOP, dalam satu standar operasional produksi, maka hasil yang dihasilkan itu berbeda-beda, Pak. Nah, yang ingin kita tunjukkan itu apa sih sebenarnya? Kualitas dari ikan kita dengan SOP yang ada, itu yang kita harus kejar. Kita harus kompak secara apa? Secara SOP kita juga harus kompak, secara budidaya atau secara aturan-aturan yang ada kita itu harus kompak untuk mewujudkan produksi yang satu paham, maksudnya produksi yang benar-benar kualitasnya sama gitu, nggak beda. Mungkin itu yang dari saya. Jangan takut berusaha, jangan takut melangkah, karena kita nggak melangkah sendirian. Terima kasih, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyampaikan
Mas Dewi, Mas Agung, Mas Samuel ini rekan saya semua. Jadi saya udah sebelum itu saya udah sering ya, ke Mas Agung, ke Mas Dewi ini lihat kolam yang ada di Selilir. Kalau di Mas Samuel saya belum pernah lihat karena mungkin ya baru, tapi pernah mendengar bahwa Mas Samuel juga punya kolam itu bukan di tempat yang lebar, tapi hanya 60 cm Mas ya. Hanya 60 cm kali 7 meter dari di lorong itu pun bisa dimanfaatkan. Jadi budidaya ini tidak harus mencari tempat yang luas, tapi seadanya tempat. Jadi kita akan menyesuaikan itu. Nah itu saya mengimbau kepada Karang Taruna RW 5 harus semangat. Tadi disampaikan Mas Samuel, kalau di RW 2 aja 5 orang berani memulai, kenapa kita tidak? Ya kalau kita bicara resiko memang ada resikonya, tapi bagaimana kita memperkecil resiko itu? Kalau kita takut, ya gak usah kerja. Metu kok pedih kecelakaan, pedih ini ya. Bagaimana kita tidak kecelakaan? Ya hati-hati. Bagaimana kita nggak mati jadi pelihara? Nah ini saya mengimbau, ini momen yang baik. Tadi sampaikan Mas Dwi, Mas Samuel bahwa kita ini bukan menjadi pesaing, tapi menjadi partner. Jadi ke depan itu bagaimana sih Kelurahan Bakang Krajan ini ada nama dari Kampung Nila ini yang dikembangkan oleh 7 RW ke depan. Jadi harapan saya dari Karang Taruna yang ada di RW 5 harus bersemangat. Generasi muda harus kreatif, harus inovatif ya untuk mengembangkan diri. Nanti Pak RW mendukung dari belakang. Jangan takut mencoba kalau belum sukses. Itu aja ya. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, pelatihan budidaya ikan nila sistem bioblok untuk RW 5 telah kita selesaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.